Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhadiah. Siap. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. 2. Ya, sehat semua anakku? Sehat. Sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta anak Duarsya memimpin kita dalam doa. Silakan Duarsya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, amin ya. Pagi siang hari ini siapa yang tak hadir, Tasya? Intan Bu sama Putri Saskia. Intan dengan Putri. Kabarnya bagaimana itu, Nak? Nggak bisa datang karena ada acaranya. Oh, jadi sudah izin dengan wali kelasnya ya? Oke, iya. Itu dia, yang satunya. Oke, semoga teman kita yang dua ini bisa ada di pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak sekalian, Ibu mau cek lagi, sudah rapi bajunya? Sudah rapi, sudah. Oke, kolong sampahnya? Tidak ada sampah ya di bawah kolong ya. Oke, bersih sekali kelasnya ini anak 9. Bagus sekali. Kabarnya sehat semua? Sehat. Oke, coba semuanya bangkit berdiri dulu. Kita kasih semangat dulu, motivasi ya. Kalau ibu bilang semangat pagi, semuanya bilang pagi, pagi, pagi. Bisa? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, luar biasa. Sekali lagi deh, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran kita, Ibu mau kita semua termotivasi, bersemangat, rileks saja di dalam pembelajaran supaya energi positifnya itu ada di dalam diri anak-anakku dan berbagi dengan teman-teman. Jadi begini, jadi kita adakan icebreaker semuanya. Coba perhatikan Ibu ya. Tahu lagunya? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Pernah dengar lagunya? Tahu ya? Oke, jadi kita kasih tambah gerakannya begini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Bisa? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Oke, silakan duduk. Sudah senang? Are you happy? Oke, are you ready? Oke, semangat 45 sekarang luar biasa. Nah, anak-anakku, hari ini Ibu mau tanya, masih ingat pelajaran kita yang terakhir sampai di mana? 3 hari lalu? Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran kita yang terakhir? Tentang apa? Ya, tepuk tangan dulu untuk Duarsya. Betul sekali. Kita belajar yang lalu tentang keadaan alam negara Jepang. Ya, hari ini kita akan lanjut tentang negara Jepang. Ibu kan yang lalu bilang tolong baca materi keadaan penduduk negara Jepang. Ya, jadi masih ada sambungan dengan materi kita yang lalu. Nah, nih. Apa yang kalian ingat waktu belajar tentang keadaan alam negara Jepang? Nih, Ibu kasih lihat dulu.
Waktu yang lalu belajar tentang keadaan alam negara Jepang, apa yang diingat? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Ayo, masih ingat yang ibu? Itu yang lalu ibu kita belajar sama-sama keadaan alam negara Jepang. Apa tadi? Ya, silakan angkat tangan. Apa nak? Jepang memiliki 4 musim. Wih, pinter sekali. Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Apalagi yang mesti diingat dari belajar yang minggu lalu keadaan alam negara Jepang? Apa lagi? Ayo, ayo, ingat. Siapa? Apa lagi? Banyaknya gunung api. Jepang memiliki banyak gunung api. Betul, tepuk tangan untuk kita semua. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Ya, silakan nak. Negara Jepang sering juga mengalami gempa karena ada di pertemuan dua lempengan ya. Ya, ada juga di apa ini? Ada di jalur Ring of Fire ya. Pertemuan antara sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Nah, apa lagi yang diingat? Ada lagi. Ayo, apa lagi ya? Apa? Berapa tinggi gunung Fuji? Itu pertanyaan. Yang diingat itu pertanyaan tuh Arsya. Apa yang diingat dari pelajaran tentang keadaan alam negara Jepang? Pak, Ibu ingatkan, Ibu tambahkan ya dari yang semua anak-anakku sudah sampaikan itu sudah benar. Negara Jepang itu adalah negara yang kecil tetapi berhasil menjadi negara maju dengan tidak pernah berputus asa. Mereka berinovasi dengan teknologi dan melakukan perdagangan dengan negara lain untuk memasok kebutuhan negaranya sendiri yang tidak mampu dipenuhinya. Ya, jadi negara negara Jepang itu memiliki sumber daya alam yang terbatas, tetapi dia dapat memenuhinya dengan jalan mengimpor dari negara tetangga, negara lain. Oke, next. Silakan diperhatikan anak-anakku. Tahu ini gambar apa? Mau ibu kasih zoom lagi, kasih lihat lagi. Nah ini bisa kelihatan? Nampak ya? Kira-kira ini di mana ini ya? Di Jepang. Kentar apa? Ini bendera Jepang. Nah, terus ini kegiatan lagi apa ini nih? Siapa yang bikin? Siapa ini yang lansia, nenek-nenek, kakek-kakek? Oke. Sekarang ibu minta anak-anakku ya coba. Ini kita kasih ukuran standar. Nah, coba anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang negara Jepang? Tentang keadaan tentang penduduk Jepang. Siapa? Ya, silakan nak. Orang Jepang matanya sipit. Matamu? Enggak. Oh, berarti bukan orang Jepang. Nah, siapa lagi? Kulitnya putih. Kulitnya putih, berlomba-lomba. Iya. Kita orang Indonesia mematang. Tidak putih sekali, tidak coklat sekali, tidak hitam sekali. Ya. Jadi orang Jepang ya seperti itu, kalau yang anak-anak pahami, matanya sipit, ya, kemudian kulitnya putih-putih. Terus apa lagi ya yang kalian ketahui tentang orang Jepang? Masih ada yang mau ditambahkan? Nah, sekarang anak-anak, silakan anak-anakku mengamati dari gambar yang sudah kita amati ini ya, penduduk negara Jepang, penduduk Jepang, apa yang ingin kamu ketahui dari penduduk negara Jepang? Jadi buatlah pertanyaanmu itu dalam tulisan di buku ya. Jadi buatlah satu pertanyaan, boleh 2 pertanyaan berkaitan dengan keingintahuan anak-anakku tentang penduduk negara Jepang ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anakku nanti mampu menganalisa tentang keadaan penduduk negara Jepang. Jadi anak-anakku nanti akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada berkaitan dengan penduduk negara Jepang. Nah,
Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk ini silakan anak-anak bertanya, kira-kira apa yang ingin kamu ketahui tentang penduduk negara Jepang? Silakan ditulis di bukunya, di kertasnya. Ayo. Ya. Silakan ditulis pertanyaannya di kertas bukunya. Tidak usah takut salah, tulis saja apa yang ingin anak-anakku tanyakan ya. Ya, silakan ditulis pertanyaannya, Nak. Tidak usah takut salah ya, ini tidak salah dan tidak benar. Oke, sudah? Oke ya, silakan. Siapa yang berani membacakan pertanyaannya? Ya, dibaca saja pertanyaannya. Ayo. Ya, silakan Nasya, bacakan pertanyaannya, Nak. Baca. Ya. Ayo, dibacakan saja pertanyaannya. Apa saja mata pencaharian penduduk Jepang? Apa saja mata pencaharian negara Jepang? Oke, ibu catat ya. Nah, kemudian siapa lagi yang mau didengar pertanyaannya? Ya, silakan, Nak. Berapa jumlah penduduk Jepang? Berapakah jumlah penduduk negara Jepang? Oke, mata pencahariannya, penduduknya. Apalagi yang mau ditanyakan? Siapa lagi yang mau baca pertanyaannya? Silakan Dorsya. Dibaca saja, Nak. Bagaimanakah penduduk negara Jepang? Bagaimana penduduk negara Jepang? Bagaimana orangnya, ya? Bagaimana budayanya? Bagaimana orangnya itu orang Jepang, ya? Hebat-hebat, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sekarang disimpan dulu ya di kotak. Disimpan dulu kotak pertanyaannya. Nah, kita melangkah. Nah, bisa dilihat ini, Nak? Bisa dibaca ini? Kalau kurang besar lagi, ibu tambah lagi. Gini ya. Ya, anggaplah sudah bisa dilihat. Oke. Nah, ini dia. Siapa yang bisa bacakan untuk kita? Ayo, siapa yang bisa membacakan? Ya, dibaca saja. Silakan dibaca, Nak. Bacakan. Ayo. Situ saja. Ya. Keras-keras sedikit suaranya, tambah-tambahin volumenya. Cepat nih. Ayo. 126,9 juta jiwa. Dia baca ini lantas. Baca lagi. Lanjut usia semakin besar, jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian, yaitu sektor industri. Apalagi? Baca lagi. Angka kelahiran yang rendah dan imigrasi penduduk Jepang yang juga rendah. Lain adalah suku asli negara Jepang, etnis Jepang yang mencapai 98,5%. Terus? Dan lainnya 0,6%. Agama yang terdiri atas Shinto 83,9%, Buddha 71,4%, Kristen 2%, dan lainnya 7,8%. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah keadaan penduduk negara Jepang, ya. Ini adalah keadaan penduduk negara Jepang. Sudah dibaca ya, sudah berliterasi tadi. Nah, tadi ada pertanyaannya teman, ya, bahwa berapakah jumlah penduduk negara Jepang berdasarkan data di tahun terakhir 2015
sebanyak 126,9 juta jiwa, ya. Kemudian ada tadi yang bertanya, apa mata pencaharian negara di Jepang, Bu, penduduknya? Ya, ada yang bertani, tetapi lebih banyak yang bekerja di sektor industri. Jadi bekerja di sektor industri. Nah, kemudian ada juga tadi yang bertanya, bagaimana itu penduduk negara Jepang? Nah, penduduk negara Jepang itu ternyata ada juga campuran di negara Jepang, ya. Ada yang asli etnis Jepang, yaitu orang Aino. Kemudian ada juga bangsa orang Korea 0,5%, Cina, dan pendatang dunia dari berbagai negara lainnya. Nah, agama yang paling banyak, yang paling besar dianut itu 83,9% itu adalah agama Shinto dan Buddha, ya. Jadi mayoritas di negara Jepang itu penduduknya beragama Shinto. Nah, oke. Sekarang anak-anak, nah ini ya. Oke, sekarang anak-anakku, ibu ingin membagikan LKPD, ya. Jadi ada sebuah masalah, ya. Ibu tampilkan, ini sebuah masalah yang dialami oleh penduduk negara Jepang, ya. Ini adalah gambar statistik keadaan penduduk negara Jepang. Nah, kalian akan ibu bagi-bagi menjadi 4 kelompok, ya. Oke, silahkan ya pakai kelompoknya saja yang lalu, ya. Iya, oke. Ya, baiklah anak-anak, sekarang silakan anak-anakku mengatur duduk kelompoknya. Kelompok yang digunakan itu adalah kelompok yang terakhir, ya. Kelompok terakhir itu yang dipakai. Silakan diatur duduk kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, atur dulu. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo. Ya. Ini kelompok 1, tuh kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di sendiri, ya. Jadi tak dua-dua orang. Ya, duduk, ya. Ayo lihat duduknya, itu juga di situ kelompok 4 di situ. Ini juga, nak. Kita coba, ya. Kelompok 3 dengan kelompok 4 kan ada temannya 2 tidak datang, ya, sakit dengan 1 izin. Jadi satunya itu ya makanya berdua saja, ya Kak, ya hari ini. Nah, karena temannya 2 orang itu tadi yang tidak masuk sekolah. Ya, oke. Ya, silakan sekarang.
Kelompok 1, ketua kelompoknya silakan ambil dulu LKPD-nya ini Ibu bagi ya. Kelompok 2 LKPD-nya coba dilihat, didiskusikan ya. Kelompok 3, kelompok 4. Ya. Ya. Coba dilihat di situ di lembar LKPD-nya ya. Itu gambar pertama itu adalah sebuah masalah ya. Ada masalah yang dialami. Coba dari masalah yang ada ini anak-anakku menganalisa ya untuk menjawab pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 yang ada di paling bawah itu. Jadi ini adalah penjelasan singkat di atas berkaitan masalah yang ada alami oleh penduduk negara Jepang. Kemudian ini adalah grafik. Jadi anak-anakku akan menganalisa ya, berliterasi, membaca bagan dan grafik penduduk negara Jepang. Nah, di situ ada 3 warna ya diagramnya. Ada 3 warna kan? Ada ya? Nah, ada kan di situ warnanya? Nah, ada yang warna apa ini ya? Yang lihat di itu layarnya. Nah, terus warna pink, warna kayak krem ya, krem pink begitu. Ini pink muda dan ini warna merah, krem, pink, merah. Nah, coba anak-anakku melihat apa sih trennya ini. Nah, anak-anak menganalisa, lihat dulu itu tabel penduduk ini. Nah, oke. Silakan dibaca dulu soalnya baik-baik, dianalisa baik-baik, kemudian dijawab, dikerjakan. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Anak-anakku bisa mencari sumbernya itu di dalam buku paket IPS ya, di halaman 35 tentang keadaan penduduk negara Jepang, atau bisa juga searching di internet dengan kata kunci masalah penduduk negara Jepang. Ya, saling berdiskusi di dalam kelompok ya, bekerja sama satu dengan yang lain. Ibu akan melakukan observasi untuk penilaian kinerja. Silakan anak-anakku berdiskusi di dalam kelompok. Oke, jadi kalau berdiskusi tidak boleh bertengkar ya. Jadi ini ya. Jawabannya ditulis di lembar LKPD-nya, bisa juga di halaman belakang lembar LKPD-nya, Nak ya. Oke, saling memberi informasi satu sama yang lain. Ya, sambil ngobrol satu sama lain.
Ini sebenarnya apa toh masalahnya? Anak-anakku juga menuliskan ya nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya ya nak ya. Oke. Bagaimana nak, ada masalah? Masalahnya pertanyaannya ya. Ayo, kok tegang betul? Ya. Orang gantinya. Jadi ini mau dilihat. Ini masalahnya apa? Sudah tahu masalahnya? Sudah dapat masalahnya? Ini masalahnya apa? Ayo. Sudah tahu masalahnya? Tahu masalahnya? Sudah tahu masalahnya? Apa masalahnya ini? Ya, angkat tangannya dia. Kelihatan tuh di sini tahun ini makin tahun ke tahun ini trennya turun terus. Di suatu negara kalau angka kelahiran tidak ada yang lahir-lahir, siapa yang meneruskan negaranya? Oke, ada yang sudah tahu masalahnya di sini? Apa masalahnya ini? Penduduk Jepang? Ya, ini masalahnya apa? Ayo. Ya, sudah dapat masalahnya ya. Ini sudah tahu nggak masalah yang mau solusinya apa? Oke, bagus. Cari solusinya ya. Baru jawab 1, 2, 3 itu. Itu caranya itu. Ya. Tuh. Apa masalah penduduk yang terjadi? Tulis. Nah, nomor 2, di negara mana ini? Ini kan ada judulnya. Ini kan ada judulnya. Yang mana? Apa? Ya, kan ditanya di mana? Berdasarkan ini kan data demografi yang ada. Iya, ini terjadi di negara apa? Ya, diselesaikan dulu. Ayo. Ayo, ikatnya sama-sama. Kok bertengkar sih? Ya. Dikasih dikasih masukan temennya. Ya, dijelaskan ya, itu poin 3-nya ya. Ya, harus lengkap penjelasannya, poin-poinnya ditulis. Karena nanti kita akan memberi informasi kepada teman dari kelompok lain. Jadi sebentar,
teknisnya Ibu ulangi lagi. Jadi nanti kelompok 1 ya, ada 2 orang berkunjung ke kelompok 2 ya, kelompok 1 ke kelompok 2. Terus kelompok 3 berkunjung ke kelompok 4. Demikian juga sebaliknya ya. Kelompok 2 nanti ada yang pergi berkunjung di kelompok 1. Kelompok 4 juga nanti ada yang pergi berkunjung di kelompok 3. Sudah jelas ya, saling berkunjung. Jadi kalau yang cuma berdua berarti 1 orang tinggal, 1 orang pergi bertanya di kelompok lain tentang jawaban yang mereka buat. Anak-anakku akan membandingkan jawaban dari yang didapatkan oleh kelompok lain dengan kelompoknya sendiri ya. Gitu. Kita bisa kasih masukan juga sama temannya di kelompok yang kita datangi ya. Silahkan dikerjakan ya. Ya, boleh cari di internet smartphone-nya. Bisa dihubungkan nak handphonenya dengan wifi sekolah ya. Wifi sekolah SMP Negeri 4. Passwordnya itu ya. Ibu sudah searching di WA Usain Fatah. Huruf besar semua namanya kepala sekolah.
Sebentar, siap-siap ya, kita akan saling berkunjung dan ke kelompok teman ya, kelompok 1 ke 2, terus 3 ke 4 dan sebaliknya begitu ya. Oke, nanti ganti-gantian. Semuanya sudah selesai? Sudah selesaikah? Oke, itu kasih waktu lagi ya, 5 menit ya, dirampungkan sebelum kita saling bertukar informasi, saling memberi informasi dengan kelompok lain. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? Oke, sudah semua ya. Sekarang Ibu minta kelompok 1 ya, 2 orang bertamu ke kelompok 2 ya. Siapa yang mau pergi ke kelompok 2 diputuskan dulu ya. Kemudian dari kelompok 2 juga 2 orang bertamu di kelompok 1 ya. Silahkan, ayo, siapa yang diputuskan yang akan pergi melihat apa saja yang dikerjakan oleh teman lawan kelompoknya ya. Hanya untuk mencari informasi saja, mencatat apa yang ada di kelompok lawannya. Oke, kelompok 3, kelompok 4 ya, silahkan. Karena cuma berdua jadi satu-satu. Jadi 1 pergi, 1 tinggal. Kalau tadi 2 orang boleh pergi ke kelompok tetangga ya. Sama siapa di sini? Berdua. 1 orang yang tinggal ya. Duduk dulu, duduk. Makanya ini pergi di kelompok tetangga, duduk ya. Silakan duduk. Dipersilakan dong tamunya datang duduk di rumahnya ya. Ayo duduk dulu nak, duduk ya. Ini duduk. Nah, artinya Duarsya yang tinggal di kelompok 2, mana informasinya tadi diperlihatkan sama tetangganya yang datang. Kemudian ya, coba dibaca pekerjaannya. Coba kamu perlihatkan kelompok 1 kepada kelompok 2 apa saja tadi yang kamu sudah kerjakan. Ya, mana hasil pekerjaannya? Ya, perlihatkan. Mana? Tidak ditulis
ditulis di sininya supaya itu diperlihatkan di situ tulis ya, supaya dia bisa bandingkan. Kamu baca ya, kelompok tamu, kamu datang membaca apa yang dikerjakan oleh kelompok tetangga ini yang didatangi rumahnya, kemudian kamu membandingkan apa yang ada di kelompoknya tetangga yang saya tidak punya, kemudian kamu juga sebaliknya mereview apa yang ada padamu, diinformasikan kepada kelompok tetangga. Silahkan. Oh, nomor 3 ini berbeda. Sedikitnya peluang kerja yang bagus pada kaum muda Jepang, khususnya laki-laki di negara itu. Laki-lakinya masih dianggap sebagai pencari nafkah dan penyokong keluarga, sehingga kurangnya peluang pekerjaan yang bagus menciptakan golongan pria tidak menikah dan tidak punya anak. Sedangkan jika penurunan tersebut terjadi karena angka kelahiran yang rendah dan migrasi penduduk ke Jepang yang juga rendah. Go. Oh, ternyata mereka menambahkan solusinya untuk meningkatan angka kelahiran. Pemerintah Jepang memberikan insentif bagi pasangan yang memiliki anak seluruh sekitar 2,6 juta. Oh, solusinya pemerintah Jepang meningkatkan angka kelahiran penduduknya mulai dari jangan melahirkan dan anak hingga memanfaatkan teknologi artifisial intelijen. Oke, sekarang semuanya sudah berbagi informasi dengan kelompok tetangga. Silahkan sekarang anak-anak boleh kembali ke kelompok aslinya. Silahkan bergabung kembali ke kelompok aslinya. Kemudian silahkan anak-anakku menambahkan, mengeneralisasikan apa-apa saja tadi informasi yang didapatkan dari kelompok tetangga yang mau anak-anakku tambahkan di lembar LKPD-nya. Silahkan dilengkapi kembali, ditambahkan informasi dari kelompok tetangga tadi. Kelompok, ya. Silahkan ditambahkan di LKPD-nya. Oke? Ya. Oke, silahkan. Ayo, jangan jalan-jalan, kembali duduk di tempatnya. Ya. Ayo, yang tertib. Ya, dosen. Simpan. Silakan ditambahkan tadi apa yang dihasilkan dari bertukar informasi dari kelompok tetangga kita. Ditulis dilengkapi. Yang kalau sudah, silakan menyerahkan. Ya, silakan anak-anakku, ketua kelompok, masing-masing kelompok, ya, menyerahkan. Ya, oke. Ya, faktor penyebabnya sudah tadi ya, ada yang dapat ya faktor penyebabnya ya. Oke.
Oke, kita akan bahas bersama. Silahkan ditambahkan ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah? Sudah selesai menambahkan. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai menambahkan, Nak? Masih sementara? Iya. Dikerja ya. Kelompok 4 bagaimana? Masih sementara, Bu. Oke, dilanjut, Nak. Ya. Hal-hal yang sudah didapatkan saja tadi dari kelompok tetangganya itu yang ditambahkan masuk di lembar kerjanya, lembar kerja kelompoknya. Udah, Bu. Oke, anak-anakku, terima kasih. Tadi kalian sudah berdiskusi dengan sangat baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, tadi kan anak-anak sudah saling berbagi informasi di dalam kelompoknya, kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ketika bertukar informasi. Ada teman datang, ya, tetangga kita datang. Kemudian kita memberikan informasi apa yang sudah dikerjakan tadi. Kemudian teman yang pergi bertamu di kelompok tetangga pulang itu memberikan feedback lagi, menuliskan apa yang didapatkan dari kelompok tetangga di dalam lembar LKPD. Jadi semuanya sudah saling memberi informasi, kelompok 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4 dan sebaliknya. Oke, coba diperhatikan LKPD-nya, kita bahas bersama. Jadi angka tren ini yang di warna krem ini adalah ya, jadi usia 0 sampai 14 tahun ya. Jadi ini adalah usia angka kelahiran di usia sampai usia sekolah. Nah, trennya mulai dari tahun 1920 ya. Ketika dari Perang Dunia kemudian sampai ke sini ya tahun 2022 hingga diprediksi oleh negara Jepang adalah negara maju, mereka selalu memprediksi ke depan future itu 2100 tahun ke depan bahwa nanti penduduknya akan mengalami trennya itu angka kelahirannya akan turun tiap 5 tahun. Jadi setiap tahun angka kelahirannya itu rendah, turun ya. Jadi itu adalah masalahnya. Sudah didapat tuh masalahnya? Sudah dapat masalahnya? Oke, sudah dapat masalahnya. Ibu bisa tolong dulu bukakan dulu pintunya, Nak. Ya, bukakan dulu pintunya Ibu. Kayaknya jaringannya tidak masuk ini. Ya, tarik saja pintunya. Ya, buka dua-dua. Oke, ini ya, lihat ini ya cukup. Lihat ini ya, ini jadi setiap tahun mengalami penurunan. Oke, kemudian usia 15 sampai 64 tahun. Ini yang warna pink muda. 64 ya, ini yang muda. Ini usia produktif. Jadi tiap tahun juga ternyata usia produktifnya, coba diperhatikan, usia produktifnya lambat laun akan berkurang. Nah, akan berkurang ya di sini. Lanjut, kalau usia ini yang warna hitam, ini adalah garis rasio angka usia harapan hidup ya, angka harapan
hidup di negara Jepang. Trennya itu setiap tahun mengalami peningkatan, ya, terbalik. Jadi angka kelahirannya makin berkurang tiap tahun, sementara usia angka harapan hidupnya yang lansia itu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jadi negara Jepang itu mengalami masalah bahwa nanti regenerasi yang akan meneruskan menjalankan sistem pemerintahan, sistem roda kehidupan di negara Jepang itu siapa, ya? Jadi jika negara Jepang ini berhasil terus menjadi negara maju, siapa nanti yang akan teruskan negaranya, ya? Kalau tidak ada yang lahir, siapa yang mau meneruskan, ya? Jadi regenerasinya itu kurang. Akhirnya ini juga jadi masalah di suatu negara. Dan ini yang dialami oleh negara Jepang, ya. Jadi itu adalah masalah penduduk di negara Jepang. Dari ini anak-anakku bisa berliterasi dan bernumerasi bahwa dari angka penduduk dari tahun ke tahun di negara Jepang mengalami penurunan, menyebabkan mereka krisis penduduk, ya. Jadi Jepang mengalami masalah yaitu krisis penduduk. Nah, ini di mana terjadi? Kasus ini di mana terjadi? Ya, itu kita lihat dari judul grafik ini, ya. Jepang demografi, artinya perkiraan jumlah penduduk sampai 2100. Ini adalah perkiraan, ya, membaca literasi dan numerasi. Oke. Jadi ini untuk angka harapan hidup ada di rasio 40%. Itu baik, ya. Karena apa? Karena negara Jepang penduduknya itu sadar akan kesehatan, ya, meskipun mereka tetap berolahraga. Kemudian mereka tetap menjaga lingkungan hidupnya. Kan wilayah alamnya itu pegunungan, mereka mesti menjaga udara yang sejuk, ya. Mereka senang bersih, tidak membuang sampah di got, di jalan-jalan. Jadi kalau kita melihat, wow, negara Jepang itu kesadaran penduduknya ternyata sangat tinggi. Nah, kemudian tadi sudah didapat juga faktor yang menyebabkan angka kelahiran itu rendah, ya. Sudah dapat. Oke, siapa yang bisa bacakan dari hasil kerja kelompok dan penelusuran informasi dari kelompok lainnya? Oke, ya, silakan. Ya, silakan kelompoknya Amar, ya, kelompok 1. Ya, silakan. Penurunan tersebut terjadi karena angka kelahiran yang rendah dan migrasi penduduk ke Jepang yang juga rendah, dan pertumbuhan penduduk Jepang diperkirakan negatif 0,1% setiap bulan. Untuk solusinya, meningkatkan angka kelahiran, pemerintah Jepang memberikan insentif bagi pasangan yang memiliki anak sekitar 2,6 juta rupiah per anak per bulan. Oke, terima kasih. Tapi ini, ya, tadi yang sudah dibacakan Amar itu, terima kasih, kita Ibu sangat menghargai. Itu tadi yang dibacakan oleh Amar, hasil membaca dari grafik penduduk negara Jepang, ya, bahwa angka pertumbuhan penduduknya hanya mencapai 0,1% tiap tahunnya, ya. Jadi itu di bawah angka 1, ya, di bawah angka 1. Jadi rendah. Kemudian solusinya tadi bahwa pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan kalau ada bayi yang lahir itu langsung dikasih biaya hidup, dibantu biaya hidupnya 2,6 juta per bulan untuk satu bayi, untuk satu anak. Per bulannya ditanggung hidupnya oleh negara, oleh pemerintah Jepang 2,6. Nah, untuk anakku ketahui, Ibu memberi informasi, ya. Itu bisa juga searching di ini, yang sumber yang resmi dan di literatur yang lain. Negara Jepang itu tinggi biaya hidupnya. Negara maju, yes. Negara yang memiliki penghasilan tinggi setiap per kapita itu, ya, pendapatan di atas rata-rata. Namanya negara maju, kisarannya itu pasti 20-an juta ke atas penghasilannya. Tetapi jangan salah, ternyata biaya hidup di negara Jepang juga itu sangat tinggi. Karena mereka sadar dengan kesehatan, jadi orang yang mau lahir itu sudah dipikirkannya asuransi pendidikannya, asuransi kesehatannya. Jadi dipersiapkannya itu mahal, ya, dan tidak semua orang bisa, semua keluarga bisa
menyediakannya. Kemudian ada pendapat lain mengapa peristiwa negara Jepang ini mengalami krisis penduduk? Mengapa? Ada tadi Ibu dengar dari kelompok berapa ini? 3. Ya, silakan. Iya, dibacakan nomor 3-nya, Nak. Ayo. Peristiwa itu terjadi karena pertumbuhan penduduk Jepang 0,1% berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Ada tadi yang lainnya. Ada yang lain tadi Ibu dengar, ada yang dibacakan lain tadi. Untuk meningkatkan angka kelahiran, mulai dari pemberian tunjangan melahirkan anak hingga pemanfaatan teknologi artifisial. Oh, itu untuk menyelesaikan masalah penduduknya, itu krisis penduduknya tadi dengan teknologi bagaimana untuk pengembangan benih benih bayi di dalam rahim seorang ibu. Masalahnya ini kenapa ya? Tadi sudah terjawab, tadi ada yang biayanya mahal, biaya hidupnya, kemudian ada tadi Ibu dengar waktu kalian berbagi informasi, ada yang menuliskan seperti ini ya, terlalu sibuknya orang bekerja di negara Jepang sehingga kurang konsentrasi terhadap untuk mau menikah dan memiliki keturunan karena terlalu sibuk. Kelompok berapa tadi itu? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 ya, silakan dibacakan kelompok 2 tadi. Ada Ibu dengar seperti itu ya? Sedikitnya peluang kerja yang bagus pada kaum muda Jepang, khususnya laki-laki di negara itu. Laki-laki masih dianggap sebagai pencari nafkah dan penyokong keluarga, sehingga kurangnya peluang pekerjaan yang bagus menciptakan golongan pria yang menikah dan tidak punya anak. Nah itu, terlalu sibuk bekerja, jadinya yang kaum laki-laki tidak mau menikah. Makanya kuranglah angka kelahiran karena tidak ada laki-laki dewasa yang mau menikah, kurang sekali ya, karena terlalu sibuk bekerja. Itulah gambaran hidup penduduk negara Jepang yang termasuk negara maju. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau menyimpulkan? Oke, tunggu dulu. Dari semua materi yang kita sudah pelajari tentang keadaan penduduk negara Jepang, ada yang ingin ditanyakan, yang masih rasa sulit, ada yang kurang dipahami, nah? Masih ada? Oh, enggak ada. Sudah jelas semua? Sudah jelas? Sudah jelas ya. Jadi sungguh ironis ya, negara maju, orang selalu berlomba-lomba mau pergi berwisata ke negara Jepang, ternyata negara maju juga punya masalah ya, yaitu penduduknya, krisis penduduk, kurang yang lahir, jadi krisis penduduk. Sementara kalau Indonesia, negara kita ini terlalu banyak penduduk juga bermasalah negaranya, ya, karena banyak angka kemiskinan, angka kejahatan. Kalau penduduknya kurang juga ternyata masalah juga, karena siapa yang mau melanjutkan, siapa yang mau menjadi penerus dari negara tersebut. Nah, jadi kesimpulannya kita sudah ini secara bersama-sama. Ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, silahkan anak-anak, lembar LKPD-nya kelompok 1 berikan kepada Ibu, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mana lagi, Nak? Ya, oke, terima kasih. Oke, sekarang silahkan anak-anakku ya, diatur kembali duduknya, diputar lagi mejanya kembali ke posisi awal. Kembali ke posisi awal. Ya.
Oke, semuanya sudah rapi kembali. Terima kasih banyak anak-anak. Nah, sekarang anak-anakku silakan naikkan buku tugasnya. Ini ada soal ya, 1 nomor untuk dikerja sebagai evaluasi ya. Ya. Oke, tolong dicatat. Sudah siap? Ya. Mengapa angka kematian penduduk negara Jepang lebih tinggi dibandingkan dengan angka kelahirannya. Ibu ulangi, mengapa angka kematian penduduk negara Jepang lebih tinggi dibandingkan angka kelahirannya? Jadi tadi anak-anakku sudah memahami mengapa angka kelahiran negara Jepang rendah ya. Faktor kesibukan, faktor biaya hidup yang terlalu tinggi ya, dan sebagainya. Nah, sekarang selesaikan 1 nomor ini di buku tugas sebagai evaluasi ya. Mengapa penilaian evaluasinya ya, mengapa angka kematiannya lebih tinggi dibanding angka kelahirannya. Kita tahu negara Jepang itu adalah negara maju, negara teknologi, negara industri ya, penduduknya terlalu sibuk kerja. Berarti kenapa itu angka kematiannya lebih tinggi dibanding angka kelahirannya ya? Coba dicari tahu mengapa. Boleh baca buku, boleh searching di internet. Kata kuncinya faktor kematian penduduk negara Jepang tinggi. Tinggi ya. Oke ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, bagus, luar biasa. Silakan dikumpul di meja ibu. Oke, kumpul ke depan sekarang bukunya. Ya. Taruh di mejanya ibu di sini. Nah. Oke, silakan anak-anak ibu menuliskan lembar jurnal refleksi habis belajar IPS-nya. Ya, bagaimana perasaan anak-anakku
setelah mengikuti pembelajaran IPS kita hari ini. Pengalaman apa yang didapatkan? Oke, semuanya sudah selesai. Terima kasih. Sudah ini ya. Kita tidak rasa pembelajarannya kita sudah selesai, ada di penghujung ya. Kita tadi sudah bersama-sama mengerjakan tugas, sudah membuat kesimpulan juga bersama ya. Apa yang dipelajari hari ini, apa nilai moralnya, bahwa anak-anakku dengar ya pesannya Ibu. Meskipun ya keadaan penduduk itu suatu negara ada masalahnya, jangan pernah berputus asa, jangan pernah mau menghabiskan hidup karena ada persoalan yang berat. Semua masalah dengan berpikir tenang, dengan berdoa kita bisa mencari penyelesaiannya. Ya, semua masalah pasti ada solusinya. Ya, jadi kita harus yakin, jangan putus asa. Ya, Nak ya. Ya, oke. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa agar apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, oke. Ibu memimpin doa dimulai. Doa selesai. Oke. Ya, silahkan ketua kelas disiapkan, Nak. Disiapkan ketua kelas. Bersedia. Siap. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semuanya sudah sukses, semuanya sudah berhasil. Oke, silakan duduk. Sampai ketemu dengan Ibu di pembelajaran IPS selanjutnya. Ibu berpesan nanti tolong dipelajari materi tentang perubahan sosial budaya. Paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Oke, Ibu pamit. Selamat siang. Assalamualaikum.